Nggak ada yang melaporkan saya kok. Iya. Nah itu pertanyaan itu banyak orang. Siapa yang melaporkan Bapak? Yang melaporkan polisi, yang menangkap polisi. Ini hukum apa ini? Itu yang dipertanyakan, belum lagi materi hukumnya. Pantaskah saya dihukum gara-gara video itu? Betul. Dan hukum manakah, hakim manakah yang bisa menjatuhkan hukuman kepada seorang Saifuddin Ibrahim? Maka ternyata saksi ahli pun itu semuanya ngawur. Apalagi saksi ahli agama. Itu masa katanya Nabi istrinya hanya 4. Saya tunjukkan bukunya, ini tulisan Haikal Muhammad, Menteri Pendidikan Mesir, menulis tentang sejarah Muhammad. Mengatakan istri Nabi itu ada 11. Iya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program Rohani Spesial Perspektif Joshua Tewu dengan narasumber spesial kita, Mr. Saifuddin Ibrahim, yang lebih dikenal juga sekarang ini dengan nama Abraham Ben Moses, atau lebih lengkap Paulus Abraham Ben Moses. Pak Saifuddin, kita berbicara, saya lebih akrab panggil Saifuddin karena dari awal saya kenal Bapak dengan nama Saifuddin, dan bagi saya Saifuddin itu punya arti pedang yang terhunus, pedang pahlawan yang terhunus. Jadi di mata saya biar lebih akrab Saifuddin. Walaupun Abraham itu biarlah nama iman yang akan mendatangkan berkat bagi anak cucu Abraham. Haleluya. Amin. Nah, yang saya mau tanya sekarang, Pak, ketika Bapak mengalami proses hukum yang ya kita tahu bahwa ini pendiskreditan terjadi, ketidakadilan terjadi, tapi Bapak menerima dengan legowo. Selama 4 tahun itu, proses itu, upaya-upaya apa yang Anda lakukan untuk ya istilahnya pembelaan diri, atau Anda membiarkan begitu saja, atau bagaimana, bisa dijelaskan, Pak? Saya ditangkap 6 Desember 2017, Ya. kemudian saya dimasukin, dijeblosin, tanpa diminta jadi saksi dulu atau diperiksa dulu, tapi saya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Waduh, ini sebenarnya sudah jauh dari dengan proses. pasal yang berlapis, dan itu saya harus menerima dengan baik. Saya tidak pernah melanggar hukum, rambu-rambu lalu lintas saja saya nggak langgar, apalagi yang berat. Saya taat kepada undang-undang dan cinta NKRI. Haleluya. Sebagai pendeta saya harus melakukannya. Ya. Proses hukum tetap ditolak oleh polisi dan saya harus masuk dalam tahanan itu. Setelah 2 bulan saya disidang. Tanpa didampingi pengacara di awalnya? Sudah ada pengacara waktu itu, tim pengacara dipimpin oleh Pak Niko Kilikili. Ada juga sebelumnya itu dari Betel. Ya. Kemudian saya dituntut oleh jaksa karena begini-begini, videonya begini-begini. Dan semuanya itu saya katakan bahwa itu sangat pribadi. Video itu pribadi, Facebook saya juga yang yang saya tulis biasa saja, tetapi itu katanya itu sangat menyinggung agama. Sara Katanya. Saya bilang apa lebih jahatnya omongan saya daripada seorang ustadz yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Itu lebih menyakitkan. Sudah dilaporkan juga
tetapi tidak ditangkap. Atau yang jelas-jelas kayak Yahya Waloni itu. Yahya Waloni. Sampai sekarang juga proses hukumnya nggak jelas karena saya sendiri yang melaporkan juga di Bareskrim itu, Pak. Iya. Nah, sampai sekarang nggak ada perlakuan hukum apapun terhadap dia. Bahkan sekarang tambah bebas bicara lagi, keluar-keluar mengkafir-kafirkan Kristen, menghina, menghujat sana sini lagi, Pak. Nah loh, saya yang melapor polisi, polisi yang tangkap. Itu proses yang tidak adil menurut hukum di Indonesia. Nggak ada yang melaporkan saya kok. Iya. Nah itu pertanyaan itu banyak orang. Siapa yang melaporkan Bapak? Yang melaporkan polisi, yang menangkap polisi. Nah, ini hukum apa ini? Itu yang dipertanyakan, belum lagi materi hukumnya. Pantaskah saya dihukum gara-gara video itu? Betul. Dan hukum manakah, hakim manakah yang bisa menjatuhkan hukuman kepada seorang Saifuddin Ibrahim? Maka ternyata saksi ahli pun itu semuanya ngawur. Apalagi saksi ahli agama. Itu masa katanya Nabi istrinya hanya 4. Saya tunjukkan bukunya ini, tulisan Haikal Muhammad, Menteri Pendidikan Mesir menulis tentang sejarah Muhammad. Mengatakan istri Nabi itu ada 11. Ada saksi ahli agamanya dipakai oleh jaksa, didatangkan oleh jaksa. Istri Nabi Muhammad katanya 4. Saya kecewa. Tapi saya mau marah sama siapa pada waktu itu karena hakim dan jaksa tidak mau mendengar saya. Ya karena soal saksi ahli kan ini bicara latar belakang kepakaran, Pak. Iya. Yang menulis itu pakar dari Kairo langsung dari universitas mana yang doktornya Kairo. Iya Kairo yang nggak dilakukan lagi, dia punya kompetensi. Iya. Dibandingkan dengan kompetensi kita di sini. Saksi ahli yang saya tanya pakai bahasa Arab nggak bisa ngomong pakai bahasa Arab itu saksi ahli. Malu merah mukanya. Nah, itulah yang saya sesali, kenapa menjatuhkan hukuman vonis sampai 4 tahun. Hanya gara-gara itu. Iya. Artinya hakim ini bukan wakil Tuhan. Rata-rata. Ya, kalau kita ngomong antara minoritas dan mayoritas, tetap hakim membela mayoritas, walaupun tim hakim itu dari 3 orang itu pasti ada orang Kristen. Yang dijadikan untuk duduk menjadi majelis hakim. Waktu saya pun majelis hakim 1 orang Kristen, nggak berani ngomong. Lah, dia nggak berani bicara kebenaran. Nggak berani karena ya takut. Nah sekarang saksi ahli apakah hanya dari pihak jaksa saja yang mengusulkan? Ada nggak dari pihak Bapak, misalnya kalangan pendeta atau siapa? Saksi ahli dari saya pun ada. Tapi hanya berkaitan dengan cerita faktual tentang si Saifuddin Ibrahim itu, kesehariannya itu orangnya bagaimana. Oh, orangnya baik. Dia suka memberi makan tukang becak, tukang mulung. Setiap hari tertentu, tanggal tertentu. Diceritakan semua. Memang itu hidup saya dari awal, dari sebelum saya masuk Kristen pun saya lakukan itu. Artinya si Saifuddin Ibrahim ini orangnya baik. Abraham bin Moses ini orangnya baik. Nggak perlu ditakuti. Nggak perlu ditakuti. Bukan seorang yang berbahaya. Bukan berbahaya. Dan tidak pernah mengancam negara. Iya. Akhirnya hakim menjatuhkan saya. Tapi ada ahli ITE, ya. IT tentang undang-undang penistaan agama ini dan undang-undang IT Elektronik. yang akan dihukum menurut tim ahli saksi ahli itu adalah yang mengupload video itu, bukan Saifuddin Ibrahim. Iya, mestinya begitu. Siapa yang mengupload itu, yang memviralkan itu? Namanya Ahmad. Sekarang orang itu sudah sembunyi, itu si Ahmad, videonya sudah dihapus. Oh, yang video yang menyebabkan Bapak diseret ke pengadilan itu dihapus? Sudah dihapus. Nah, itu barang bukti, bagaimana bisa? Barang bukti. Nah, si Ahmadnya sudah sembunyi sekarang. Sudah sembunyi. Mestinya dia yang dihukum. Itu ceritanya. Tetapi begitu saya dihukum vonis 4 tahun, saya menyampaikan pleidoy saya. Iya, ini pledoi yang terkenal sekali, Pak. Ya. Dan itu barangkali tidak ada dalam sejarah manapun, baru Saifuddin Ibrahim membuat pledoi yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu viral sekali, Pak.
Saya menyatakan dalam pledoi itu saya terima kasih kepada polisi yang menangkap saya, kepada jaksa yang menuntut, dan hakim yang akan memutuskan perkara saya. Karena saya tidak bisa merekayasa, saya boleh berdiri di pengadilan ini. Hanya karena cara Tuhan, supaya namanya makin dikenal. Nah, saya ceritakan kenapa saya masuk Kristen. Saya tetap cinta kepada Kristen. Karena gereja dibakar, pendeta dibunuh, dihina, di mana-mana. Itu sebabnya saya harus menjadi orang Kristen tanpa takut sedikit pun. Saya katakan seperti itu. Bahwa biarlah Injil disebarkan di Indonesia. Saya mau agar seluruh Indonesia ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak bela diri di dalam pledoi saya. Saya hanya membela bagaimana Injil ini bisa jadi pedoman, peradaban Indonesia, dibangun Indonesia yang baru di masa yang akan datang. Jadi itu pledoi merupakan ajang untuk evangelis, ya pemberitaan Injil ya. KKR di ruang pengadilan. Luar biasa. KKR di ruang pengadilan. Ya. Nggak ada yang larang ketika itu untuk buat pledoi semacam itu. Kan namanya pledoi nggak ada yang bisa larang ya. Pledoi itu hak terdakwa. Hak terdakwa. Bahkan hakim sendiri Harus diam. Hakim sendiri mau melarang, ini hak saya hakim. Kesempatan saya ngomong dan saya membela keyakinan dan cinta saya kepada Yesus Kristus. Itu sama seperti Paulus ketika di hadapan mahkamah, ya kan? Iya. Yang sampai mau meyakinkan kaisar sendiri untuk jadi pengikut Kristus. Benar. Seperti itu kira-kira ya waktu itu. Iya, iya. Luar biasa. Hampir saja kamu meyakinkan saya, katanya. Kata Agripa kepada Paulus. Luar biasa. Apa yang saya katakan, kata Paulus, itu adalah saya akan lebih tunduk kepada wahyu dari Tuhan daripada pemerintah manapun di muka bumi ini. Itu kata Paulus. Betul. Ada yang pernah saya dengar bagaimana sebenarnya kisahnya bahwa Bapak disuruh minta maaf karena memberitakan Injil itu. Saya bilang saya tidak pernah menulis di dalam pledoi saya minta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf karena memberitakan kebenaran. Amin. Tidak ada minta maaf karena menginjil. Tidak ada minta maaf untuk membicarakan firman Tuhan. Tidak ada minta maaf untuk pemberitaan tentang Yesus. Amin. Ya, luar biasa. Ini harus didengar pemirsa, bahwa itu hoax. Tidak ada Pak Saifuddin Ibrahim minta maaf karena dia sudah terlanjur atau memberitakan Injil. Nggak ada perkataan ini, klarifikasi langsung dari beliau. Ya, jadi untuk pemberitaan Injil tidak ada minta maaf. Nah, ini kaitannya Pak dengan kegiatan pemberitaan Injil ini Pak. Itu kemudian dibangunlah stigmatisasi tentang kristenisasi, sebuah hal yang bersifat kriminal. Ya, dan ini kan kita perlu jelaskan. Saya waktu diundang sama Ustadz Insan Mokoginta di sebuah pesantren yang dia bina juga di Bilangan Jakarta Selatan, saya jelaskan kepada mereka, termasuk kepada pimpinan dewan ketika itu di situ, bahwa saya bilang, Islamisasi silahkan jalan. Kalau Anda anggap mengislamkan seluruh dunia ini merupakan berkah buat dunia, silahkan dikerjakan, saya dukung juga istilahnya. Bahkan Anda berusaha harus mengislamkan saya dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik. Karena saya pun berpikir begitu, bahwa kristenisasi dalam pengertian menjadikan semua orang pengikut Kristus, itu adalah hal terindah di dunia yang akan saya lakukan dimanapun saya berada. Bahkan saya berdiri di depan saudara, tujuannya untuk mengkristenkan saudara. Haleluya. Iya toh. Waktu itu saya bilang di Al-Ikhtidat waktu itu Pak. Nah, ini kita mesti jelaskan Pak Saifuddin juga terutama punya perspektif. Apakah diharamkan kristenisasi Pak atau bagaimana sebenarnya? Kan tidak boleh, ini dalam kerangka hukum kita bicara tidak dalam bicara the religion state. Ini bukan negara agama, tapi kita negara demokrasi. Ada dua agama misi di dunia ini, Kristen dan Islam. Masing-masing agama ini mewajibkan, mengharuskan pengikutnya untuk mengajak orang lain agar ikut keyakinan ini. Masalahnya, ketika dua pengikut agama ini berada di satu tempat, akhirnya musuhan dan yang agresif yang menang.
Tetangga, ya mereka agresif, kita ya tetap kalah gitu. Walaupun mereka menstigmakan kita kristenisasi. Saudara, di dalam Tuhan, jangan takut dengan istilah itu. Karena Yesus setelah mati, kemudian hidup 40 hari dengan murid-muridnya. Dia pesannya, jadikan semua bangsa muridku. Jadi itu bukan kristenisasi. Iya. Tetapi itu mengikuti firman Tuhan. Karena harus ikut Yesus yang hidupnya seperti itu, memberitakan Injil. Nggak ada urusan. Lu mau bilang kristenisasi, ke sosok, ke apa. Nggak ada urusannya. Firman Tuhan harus diberitakan. Karena hanya dengan Injil ini, Indonesia akan damai. Percayalah. Tidak ada yang lain. Hanya dengan Injil, Indonesia damai. Amin. Dan negara-negara Afrika, negara-negara bengis sekalipun, itu sekarang damai luar biasa. Damai gitu. Karena Injil luar biasa, Pak. Jadi sebenarnya harus diberikan pengertian bahwa kristenisasi ini bukan kegiatan melucuti agama orang dan mengagamakan orang berdasarkan agama kita. Tidak, kita berbicara untuk membawa berita Injil supaya orang-orang mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan kemudian menjadi pengikut Kristus. Kita bawa orang kepada Kristus bukan kepada agama kita. Bukan. Karena kita tahu bahwa agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Bagaimana Pak Saifuddin? Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama di kolong langit ini orang boleh selamat kecuali dengan nama Yesus. Jadi mereka harus menerima Yesus Kristus. Itulah saudara-saudara harus membaca hati kami orang Kristen. Kalau kami bagi-bagi sembako, pakaian, Indomie, itu tidak ada urusannya dengan kristenisasi. Siapa yang bisa memaksakan agama kepada orang lain? Nggak ada. Enak aja kristenisasi. Kita adakan sunatan massal, kita adakan bagi-bagi dokter obat-obat. Pengobatan itu gratis. bukan urusannya kristenisasi. Kemanusiaan itu. Kemanusiaan. Karena Yesus mengajar kasihilah sesamamu manusia seperti kami tidak mengobati monyet. Bukan. Kami tidak kasih sembako kepada monyet. Kepada orang. Gara-gara dikasih nasi anjing marah. Apa urusannya? Orang bikin itu soto setan. Nasi rawon Nasi rawon setan. Kok nggak marah? Nggak tersinggung? Pergi makan lagi di situ. Ada nasi kucing juga. Nggak masalah. Ini masalah mental, peradaban hati manusia yang tidak bisa melihat istilah. Itu kan cuma istilah. Kalau Tuhan kita katakan setan, ya Tuhan kita ya setan. Kenapa harus ribut? Silakan orang mau menyembah apa? Silakan menyembah setan, silakan menyembah pohon, silakan menyembah batu. Tapi jangan ambil batu itu kamu lemparkan kepada saya, itu adalah kriminal. Betul. Anda harus tahu itu. Inilah perspektif hati mengasihi. Mencintai sesama manusia, hambanya. Dan orang bebas kok mau pilih menganut agama apa saja kan? Boleh. Tidak ada masalah. Istilahnya seperti yang Pak Saifuddin bilang, dia mau masuk ke Islam bisa, ke Buddha, Hindu, atau dia pindah ke Kristen juga nggak ada masalah sebenarnya. Asal tidak boleh memaksakan keyakinan dengan cara-cara yang anarkis. Itu kriminal seperti yang Bapak bilang. Dan semestinya diperlukan juga kompetisi sehat loh Pak. Artinya publik ini menilai, oh kayaknya ajaran agama ini lebih baik, lebih cocok dengan saya. Iya, toh mestinya begitu toh Pak. Supaya kita berlomba-lomba untuk menghasilkan yang terbaik. Tapi kalau agama dipaksakan dengan memakai tangan kekuasaan, orang juga sendiri nggak mengerti kenapa dia harus beragama ini, beragama itu. Tapi karena dipaksa dan sebagainya, mereka harus beragama begitu. Kan kayaknya saya yakin surga nggak akan dipenuhi dengan orang-orang yang terpaksa jadi bertuhan, Pak. Kita harus mengajak dan memaksa orang itu masuk. Karena Yesus itu ingin rumahnya penuh. Gitu.
Kalau ada orang mau ditabrak oleh kereta api, kita harus tarik paksa. Oke. Tetapi tidak ada paksaan di dalam ikut Yesus. Lu mau ikut silakan, enggak ikut silakan. Mau tidur silakan, mau mati juga silakan. Iya. Tapi jangan mau mati sebelum waktunya. Artinya kalau ada kesempatan untuk kita memperbaiki, Ya, kenapa tidak ya Pak? Misalkan kita sudah salah jalan nih. Kan ada Alkitab bilang, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. itu Amrozi maksudnya. Taruhlah, kita sudah di perjalanan Pak, kita sadar bahwa ujung saya ini bukan kehidupan kekal. Kan sebenarnya dia sadar dia bisa putar arah Pak, atau dia keluar dari jalur itu dan cari jalan yang benar menuju hidup. Nah, itulah saya. Itu Bapak ya alami itu ya. Iya. Sudah di pertengahan jalan tapi sadar kemudian berubah haluan. Nah, itu terima kasih kepada murtadin seluruh Indonesia. Jangan ragu dan jangan takut. Karena apa yang kamu lakukan itu akan berbuah manis. Tapi Pak, ini Bapak istilahnya murtadin ini saya kurang sedap juga dengarnya. Kenapa kalau dibilang orang-orang yang kemudian ada istilah mu'alaf dengan murtadin. Ya, orang-orang yang murtad dari Kristen itu pindah ke sana dibilang mu'alaf. Sebenarnya artinya apa sih mu'alaf dengan murtadin, Pak? Mu'alaf itu adalah orang yang dirayu hatinya. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum biihwanin. Orang-orang yang diikat hatinya yang dulu saling bertentangan, yaitu menentang Islam. Sekarang masuk Islam disebut mu'alaf, orang yang diikat hatinya. Dan mu'alaf itu boleh minta-minta apa saja kepada orang Islam supaya ekonominya bagus. Dan wajib memberi kepada Wajib memberi, para mu'alaf. gitu. Sedangkan murtadin adalah orang yang meninggalkan Islam, disebutlah murtad, yaitu orang-orang yang murtad dari agamanya. Gitu. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada istilah Islam bahwa murtad itu nggak enak, gitu. Ya nggak apa-apalah. Tapi nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Istilah itu nggak ada masalah ya. Saya juga jadi presiden murtad Indonesia, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Presiden Itu kan murtadin. Presiden murtadin Indonesia. Bapak sudah dilantik jadi presiden Sudah murtadin Indonesia. sudah secara tidak langsung, suka tidak suka harus mengakui saya pemimpin murtad Indonesia. Nggak masalah itu hambanya. Iya. Nah, kita kembali kepada proses ini, Pak. Jadi sebenarnya kalau bicara kristenisasi dalam konteks kompetisi yang sehat, tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Mau islamisasi kayak mau budanisasi apa kayak sekarang Papua itu sudah 50-50 sekarang. Jadi orang-orang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan dipindahkan ke Papua. Itu orang-orang Papua sudah banyak masuk Islam di sana. Kristen nggak bergolak? Kristen nggak marah, biarin aja. Iya, pilihan mereka terserah. Pilihan mereka terserah. Tetapi kuat nggak orang Papua itu mengikuti agama itu? Sholat 5 waktu. Itu akhirnya Masuk ada gereja juga seminggu sekali aja nggak kacau-kacau. Iya, apalagi 5 kali sehari. Nggak kuat lah orang Papua, nggak pernah, yang susah juga tetap susah gitu. Tapi saya ingat Pak, kewajiban sembahyang 5 waktu ini yang Bapak bicara di Pematang Siantar waktu itu sama anak gadis itu sampai berdebat. Jadi kalau bicara rukun agama wajib, kalau tidak melakukan satu kali, itu penista agama namanya. Penista agama. Jadi yang disebut penista agama adalah orang ngaku Kristen tapi nggak ke gereja, itu penista agama. Ngaku Islam nggak sholat. Nah loh. Saya dulu jidat saya sampai hitam. Jidat saya sampai hitam. Makanya anak itu sholat. Kaget waktu Bapak bilang, kamu sholat 5 waktu. Ya, pernah bolos, berarti batal semua. Bolos 1 kali, dia kaget. Memang begitu ya Pak? Memang begitu. Islam yang kafah, Islam yang sempurna itu mengikuti rukun iman, rukun Islamnya harus sempurna. Tetapi siapa yang mampu sempurna? Susah mengikutinya. Gitu. Nggak mampu untuk mengikutinya itu. Lah sekarang
hajjum mabrurul laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur balasannya tidak lain kecuali masuk surga. Bagaimana dengan yang miskin, nggak mampu naik haji? Loh, kalau begitu nggak mampu naik haji, nggak masuk surga dong. Nah, Pak Kiai bilang, itu kan bagi yang mampu. Loh, kalau begitu, yang miskin nggak mampu, gigit jari, nggak masuk surga. Artinya, ajakan-ajakan seperti ini akan membelenggu, menekan mental seseorang, agar bagaimana bisa pakai topi haji, agar bagaimana menjadi tokoh di dalam masyarakat ya harus naik haji. Gitu. Tapi soal keimanan belum tentu kualitasnya. Belum tentu. Nah, ini sesi terakhir Pak. Sedikit butuh pandangan dari seorang Saifuddin Ibrahim. Contohnya, ini dari sedang masa-masa COVID-19 ini saja, kok ada anarkisme yang berjubah agama, tanda kutip juga terlakukan. Misalkan, pemerintah bilang ibadah di rumah saja. Tapi orang ibadah digrebek Pak. Disuruh berhenti oleh seorang tokoh agama. Untung ini sudah selesai. Tapi selesainya di atas kertas 6.000. Apa meterai 6.000. Nah, kebetulan ini terjadi di satu daerah Sumatera ini Pak, yang viral juga sekarang ini. Nah, ini mereka bahkan bilang ini bukan soal agama, tapi soal penghinaan terhadap adat kami. Ya, karena boru mereka yang di ini. Wah, akhirnya bergerak ini Pak, nggak mau damai di meterai 6.000. Nah, sebenarnya Pak, kalau orang puasa misalkan, karena kan tadi konteksnya seolah-olah tidak boleh berjualan. Tapi kalau misalkan saudara-saudara kita Islam berpuasa, lalu yang lain semua juga tidak boleh berjualan, tidak boleh makan, tidak boleh, harus ikuti ritme begitu. Itu bagaimana menurut Bapak? Apakah memang harus dipaksakan supaya semua juga yang non-Kristen harus, non-Islam harus? Gimana Pak menurut Bapak? Negara kita negara Pancasila, negara yang sangat menghormati, yaitu tetap bertuhan Tuhan yang Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh. Itu sebenarnya Pancasila itu sudah bagus sekali susunan untuk membangun Indonesia yang heterogen, suku-suku, bangsa, pulau-pulau, dan sebagainya. Saya ingat Yesus Kristus, yaitu tentang puasa. Kalau engkau sedang berpuasa, minyaki rambutmu, basuh wajahmu, supaya tidak ketahuan kamu sedang berpuasa. Iya. Betapa hebatnya ini ajaran Yesus Kristus. Tentang puasa ya. Bukan yang beribadah minta dihormati. Sementara mereka menulis di sepanjang jalan, hormatilah orang yang sedang puasa. Yesus bilang bukan orang yang berpuasa minta dihormati, tetapi orang yang berpuasa yang menghormati orang yang tidak berpuasa. Mengajak mereka supaya mengerti bahwa puasa itu begini. Jadi mereka mengira bahwa orang Kristen itu tidak berpuasa. Saya pernah berpuasa Ester. Saya pernah berpuasa sebulan. Saya pun sudah pernah berpuasa 7 hari. Ya. Puasa Ester 3 hari 3 malam itu nggak makan, nggak minum, 3 hari 3 malam. Siksa banget ya. Itu berat sekali. Ya. Badan kayak nggak punya tulang. Tetapi saya tetap menghormati mereka bagaimanapun, terserah. Ya. Saya melihat bahwa begini, semakin jauh sebuah agama dari tempat berdirinya, munculnya, semakin jahat orangnya. Tetapi ajaran kasih semakin jauh orang dari pusat agama itu, yaitu dari Yerusalem ke Indonesia, semakin taat orangnya. Itu saya lihat dari Indonesia yang luar biasa. Orang-orang Kristen ini telah memberikan contoh teladan. Tapi biarlah begini saja, kita ikuti hukum tabur tuai. Semakin jahat mereka, semakin banyak orang mengenal Kristus. Silakan kita dianiaya, tetapi mereka akan mencatat semua kelakuan nenek moyang mereka, yang membakar gereja, yang membunuh pendeta, yang merusak kafe. Biarkan, waktu itu tidak pernah bohong. Kebenaran akan muncul seperti siang hari, kata Tuhan. Oleh karena itu ya nggak usah lah
Kita mau apa. Tapi itu kan sebenarnya karena bulan puasa mereka lakukan seperti FPI di Jakarta dulu ketika Habib Rizik ada. Ya biarin sajalah Habib Rizik ya kembali ke Arab. Orang Arab kembali ke Arab, India kembali ke India, orang Cina ya biar tetap di Indonesia karena istri saya orang Cina. Nanti kalau dia haleluya. Ini masuk wisma itu. Tapi enggak ya, kita bercanda aja. Ini bercanda saja, saudara-saudara. Ya, jadi sebenarnya kita bukan tidak menghormati, Pak. Ya. Saudara-saudara Muslim yang berpuasa atau siapapun yang menjalankan ibadah puasa. Tetapi kita berbicara tentang ada saudara-saudara yang tidak berpuasa, yang butuh hidup melalui jualan, Pak. Dia kasih makan anak istrinya. Misalkan dia membiayai menafkahi keluarganya dengan berjualan, berdagang makanan, minuman. Dan makanan minuman yang dijual juga bukan untuk orang yang berpuasa, untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Karena di Indonesia bukan semuanya Islam misalkan. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu yang ketika orang Islam berpuasa, mereka tidak berpuasa dan mereka butuh makan melanjutkan hidup. Nah, ini seolah-olah yang tidak berpuasa diintimidasi, seolah-olah saya bilang ya, untuk juga ikut berpuasa secara tidak langsung. Banyak orang Islam dan dalam hukum Islam itu ada beberapa orang yang nggak perlu puasa. Seperti pekerja berat, petani yang bekerja berat seharian, itu nggak perlu berpuasa. Dimaafkan. Pekerja tambang yang tidak bisa melihat matahari. Kemudian orang-orang yang harus bekerja, misalnya dokter, pilot pesawat, sopir, itu nggak perlu puasa, diampuni, dimaafkan. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap kesehatannya. Iya, dan berhubungan orang banyak ini. Iya, kalau pilot harus puasa, terbang jauh, nah bagaimana? Nanti pusing. Betul. Dia kan sopirnya di atas langit. Betul. Kalau sopir di jalan ya masih nabrak-nabrak ya masih lumayan. Lah ini sopir di atas sana ngantuk, hilang pesawatnya nyemplung semua, susah. Mestinya mereka mengerti ini. Orang yang jual makanan nasi, ada juga orang yang haid, perempuan yang datang bulan, itu nggak perlu puasa, dia perlu makan. Lah bagaimana dia kalau hidup di apartemen, nggak ada buka makan, warung dan sebagainya. Lo kok kebablasan semua jadinya. Harus puasa semua. Lah sekarang ya silakanlah buka rumah makan tetapi ditutup. Ya nggak apa-apa. Ini kok dibuka, dihancurkan semua kafe-kafe, warung-warung di pinggir jalan. Justru sebenarnya semakin nikmat itu berpuasa kalau di Kristen ya Pak. Ya. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Kan semakin memurnikan gitu loh. Nah benar. Kita menahan hawa nafsu kan. Ya. Orang bahkan pamer-pamer makanan pun menggiurkan kita tapi kita menguasai diri. Mesti itu dong sebenarnya nilainya. Itu kata Yesus, itu ajaran Yesus. Terus, jadi gitu ya. Ajaran kadrun beda kayaknya. Oke, ya ini yang sesi terakhir untuk closing statement Bapak. Apa rekomendasi Bapak terutama dalam konstruksi hukum yang berkeadilan masyarakat, sosial kemasyarakatan kita ini demi membangun Indonesia yang beradab? Ya. Saya sangat mengapresiasi seluruh pelaksanaan hukum di Indonesia ini bahwa kita harus adil dan beradab. Adil untuk membangun generasi kita yang akan datang, semuanya harus merasa aman dari ancaman hukuman manapun, ancaman dari agama manapun, ancaman kekuatan apapun. Sehingga Indonesia ke depan adalah kita mewariskan anak cucu yang saling mengasihi dan saling mencintai. Mau agama apapun, mau manapun, kita tetap mengatakan saya 100% Indonesia dan saya hafal Pancasila. Ini dengan kemajuan zaman nggak ada yang hafal Pancasila. Pemuka agama lagi. Iya, pemuka agama nggak hafal Pancasila. Ngeri kali. NKRI harga mati ini harus kita dukung bersama.
agar ke depan bukan agama mayoritas yang akan membuli orang, yang akan menghina orang, tetapi kita sama-sama Indonesia dan betapa hebatnya bangsa kita. Saya lihat di mana-mana di luar negeri, oh itu tanahnya tandus, di Afrika, di Australia, di Amerika, nggak ada seindah Indonesia. Kita bisa tidur di atas pohon. Kalau di Amerika tidur di atas pohon kedinginan, mati jatuh di dalam, saudara-saudara. Ini adalah bangsa yang kaya raya, bangsa yang luar biasa. Kita dukung pemerintah kita Jokowi ini untuk membangun Indonesia yang maju ke depan. Dan kita berharap bahwa undang-undang pasal karet itu harus segera hilang dari Indonesia, dan undang-undang penistaan agama juga itu tinggal Indonesia dengan Pakistan yang memakai undang-undang itu. Semuanya sudah meninggalkan undang-undang penistaan agama. Karena agama tidak bisa dinistakan, tidak bisa. Ya, dan agama dengan negara mestinya dipisahkan. Benar. Nggak boleh diintervensi ya Pak. Iya. Agama jangan dipolitisasi. Dan politik jangan diagamakan. Ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Politisasi agama, agama jadi politik, politik jadi agama. Ya. Nah ini kita ini memilih dalam pilkada, pilpres itu bukan memilih pemimpin agama. Pendeta, Pak Kiai sudah ada di masjid dan di gereja. Kita memilih pemimpin negara yang mengelola negara, ekonomi negara, harta kekayaan negara, dan orang-orang di dalam negara itu harus dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia. ya, dan biarlah yang mayoritas sebenarnya mengayomi yang minoritas. Amin. Iya kan Pak? Dan yang minoritas juga sebaiknya harus lebih berhikmat. Ya, dan saya percaya dialog ini memberikan pencerahan dan memberi kontribusi buat pemerintah kita supaya membangun konstruksi hukum yang mumpuni dan menegakkan keadilan seadil-adilnya dengan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Gitu ya Pak? Amin. Anda mau sampaikan pesan terakhir? Saya bangga setiap orang yang sudah mendoakan saya, baik dalam penjara maupun di luar penjara, bahkan mengirim surat-surat kepada saya dari seluruh dunia, mengucapkan bangga karena iman saya. Itu semua karena Tuhan, bukan saya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Saifuddin sudah hadir dalam program kami Perspektif Joshua Tewu, dan ini sangat luar biasa menjadi berkat buat masyarakat Kristen dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan biarlah ini betul-betul menjadi forum untuk memuliakan Tuhan. Ya baik pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita harus menyudahi Perspektif Joshua Tewu dalam spesial program bersama dengan The Phenomenon, Mr. Saifuddin Ibrahim alias Paulus Abraham Ben Moses. Perspektif kami sudah disampaikan, biarlah Anda sendiri yang menilainya. Dan kemerdekaan berpendapat dijamin di bangsa ini. Tetapi hendaklah ketika kita mengajukan argumentasi pendapat yang berbeda, haruslah dengan cara yang elegan, yang wise. Hargai jugalah pendapat orang, walaupun tidak harus kita aminkan pernyataan-pernyataan orang. Kita punya keyakinan sendiri, tetapi dalam perbedaan itu hendaklah kita membangun kebersamaan sebagai sama-sama anak bangsa. Sampai di sini program Perspektif Joshua Tewu kali ini bersama dengan Mr. Saifuddin Ibrahim. Sampai jumpa pada program Perspektif Joshua Tewu dalam program yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari studio ini, saya Pastor Joshua Tewu dan Saifuddin Ibrahim mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom.